Video ini dibuat secara khusus untuk anak-anakku di SMK Negeri 16 agar dapat memahami dengan baik nilai estetika pada seni rupa 2 dan 3 dimensi. Karena itu, selamat belajar dan tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Bapak ucapkan selamat bergabung dalam pelajaran seni budaya. Dan saat ini kita akan membahas tentang estetika pada seni rupa 2 dan 3 dimensi. Sebelumnya, jangan lupa untuk like video ini sebagai tanda kehadiran kamu dalam kelas dan sebagai tanda kalau kamu mengikuti pelajaran ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kamu bisa mendapatkan materi pelajaran seni budaya yang berikutnya. Selamat belajar dengan penuh semangat dan tetap sehat. Kali ini kita akan membahas tentang nilai estetika dalam seni rupa 2 dan 3 dimensi. Video pembelajaran ini akan membantu kamu untuk bisa memahami bagaimana memberikan penilaian pada sebuah karya seni. Apa yang dimaksud dengan estetika? Pengertian estetika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang keindahan. Bagaimana suatu keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana keindahan tersebut bisa disadari dan dirasakan oleh manusia. Secara etimologis, istilah estetika berasal dari bahasa Latin yaitu aestheticus atau dalam bahasa Yunani aesthetikos yang artinya merasa atau hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera manusia. Ada juga yang menyebutkan bahwa arti estetika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan dan biasanya terdapat di dalam seni dan alam semesta. Untuk mengamati suatu hasil karya seni tidak dapat dilepaskan dengan persoalan nilai estetis suatu karya. Nilai estetis karya seni rupa adalah suatu keindahan yang dapat dirasakan setelah memberikan penilaian seberapa indah suatu objek, seberapa bagus suatu objek hasil karya seni rupa tersebut. Nilai estetis sangat berpengaruh terhadap suatu keindahan seni rupa, baik seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Serta keindahan suatu karya seni rupa tidak hanya sebatas pada keindahan yang kita lihat dengan mata saja, tetapi juga terdapat pada pengalaman diri seseorang. Dengan demikian, nilai estetis pada suatu karya seni dapat dinilai secara objektif dan dinilai secara subjektif. Apa itu dinilai secara objektif dan dinilai secara subjektif? Mari ikuti pelajaran ini. Nilai estetis bersifat objektif merupakan nilai keindahan karya seni rupa yang terdapat pada wujud karya itu sendiri dan tampak secara kasat mata. Nilai estetis secara objektif terdapat pada komposisi yang baik, perpaduan warna yang serasi, objek yang bagus, dan memenuhi unsur-unsur visual suatu karya seni rupa lainnya. Nilai estetis bersifat subjektif, artinya merupakan suatu nilai keindahan yang terdapat pada orang yang memberikan penilaian. Pada dasarnya, manusia telah dibekali oleh Allah tentang sense of beauty, yaitu rasa keindahan yang terdapat pada setiap manusia. Rasa keindahan antara seseorang dengan orang lain tentunya akan berbeda-beda juga. Jadi, pada dasarnya, apabila ada seseorang melihat satu karya seni rupa kemudian mengatakan karya tersebut tidak indah, belum tentu orang lain juga akan mengatakan karya tersebut tidak indah. Bisa jadi orang tersebut akan mengatakan karya tersebut sangatlah indah. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh sense of beauty,
Hal tersebut karena dipengaruhi oleh sense of beauty seseorang dan pengalaman serta ilmu pengetahuan seseorang tentang hasil karya seni rupa. Memberikan penilaian estetis terhadap satu hasil karya seni rupa perlu melihat secara langsung. Karya tersebut kemudian membandingkan dengan karya seni yang lain. Dengan membandingkan suatu hasil karya seni yang lain, kita akan mengetahui keindahan karya tersebut dan unsur-unsur di dalamnya serta komposisinya. Prinsip seni rupa adalah nilai keindahan di dalam seni rupa yang sering dihubungkan dengan kualitas karya seni rupa yang mengandung unsur kesatuan atau unity, keselarasan atau harmoni, keseimbangan atau balance, dan kontras, sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, agung, getir, ataupun rasa senang. Proses terciptanya seni dan keindahan tidak dapat dipisahkan dengan kreativitas. Kreativitas diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, guna mewujudkan karya yang bersifat orisinil atau baru. Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa estetika sangat berkaitan dengan perasaan manusia, khususnya perasaan yang indah atau perasaan positif. Keindahan yang dimaksud di sini bukan hanya sesuatu yang dapat dilihat bentuknya, tetapi juga memiliki makna atau arti yang terkandung di dalamnya. Beberapa pengertian estetika menurut para ahli. Agar lebih memahami apa itu estetika, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini. Yang pertama, Bruce Alsop. Estetika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses dan aturan dalam menciptakan suatu karya seni yang diharapkan bisa menimbulkan perasaan positif bagi orang yang melihat dan merasakannya. Yang kedua, Herbert Reed. Menurutnya, pengertian estetika adalah kesatuan dan hubungan bentuk yang ada di antara pencerapan indrawi manusia. Biasanya, manusia menganggap estetika adalah seni, atau seni akan selalu mengandung nilai keindahan. Pandangan seperti ini sebenarnya salah dan justru membuat masyarakat kesulitan dalam mengapresiasi seni, sebab menurut Herbert Reed, seni tidak selalu mengandung nilai keindahan. Yang ketiga, menurut J.W. Morris. Menurutnya, estetika sama dengan seni karena estetika dapat dikenakan pada berbagai objek, baik yang indah maupun tidak. Selanjutnya, Morris juga menyebutkan bahwa estetika adalah suatu objek seni atau art. Dr. Randa Artini Kusmiati memberikan pengertian bahwa estetika adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan sensasi keindahan yang baru bisa dirasakan seseorang jika terjalin perpaduan yang harmonis antara elemen yang ada dalam suatu objek. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah estetika memiliki dua arti. Estetika adalah satu cabang filsafat yang membahas tentang seni, nilai keindahan, dan tanggapan manusia terhadapnya. Estetika juga dapat didefinisikan sebagai kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. Saat ini kita akan melihat unsur-unsur estetika.
Yang pertama, unsur bentuk sangat berpengaruh pada daya tarik satu objek. Secara umum, bentuk objek terdiri dari dua jenis, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Objek berbentuk 2 dimensi tidak memiliki volume dan bentuknya datar. Misalnya lukisan, foto, hiasan dinding, dan lainnya. Objek berbentuk 3 dimensi memiliki volume, kedalaman, dan ruang. Misalnya patung, pakaian, tas, dan lainnya. Yang kedua, unsur-unsur yang ada dalam estetika adalah unsur warna. Keindahan suatu objek juga sangat dipengaruhi oleh unsur warna. Umumnya, pilihan warna objek akan disesuaikan oleh orang yang akan menggunakannya. Misalnya, selera warna pakaian anak muda cenderung berbeda dengan orang yang sudah tua. Yang ketiga, unsur penilaian dalam membuat estetika adalah unsur tema. Dalam hal ini, tema adalah ide atau gagasan yang disampaikan oleh pembuat objek atau karya seni kepada orang lain. Biasanya, tema suatu karya akan dipengaruhi oleh faktor misalnya letak geografis, adat istiadat, budaya, dan lainnya. Yang keempat adalah unsur motif hias. Motif hias adalah pola atau gambar yang menjadi hiasan pada suatu objek atau produk. Tujuan menambahkan motif hias pada suatu objek adalah untuk menambah nilai keindahan atau estetika pada objek atau produk tersebut. Demikian unsur-unsur yang terdapat dalam estetika suatu karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Saat ini kita akan melihat apa sih manfaat estetika. Pada dasarnya, estetika memiliki manfaat penting bagi manusia. Selain untuk ilmu pengetahuan, keberadaan estetika juga membuat seseorang dapat menikmati seni dan keindahannya. Mengacu pada pengertian estetika di atas, adapun beberapa manfaat estetika adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah pengetahuan manusia tentang nilai-nilai kesenian dan keindahan. Yang kedua, menambah pengetahuan manusia mengenai unsur-unsur seni dan keindahan serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menambah pengetahuan manusia mengenai unsur-unsur subjektif yang mempengaruhi kemampuan manusia dalam menikmati seni dan keindahan. Yang keempat, menikmati rasa kecintaan dan apresiasi manusia terhadap alam, seni dan budaya bangsanya. Yang kelima, pengertian estetika atau manfaat dari estetika menambah kemampuan manusia dalam menilai suatu karya seni sehingga akan mengembangkan budaya apresiasi seni itu sendiri. Yang keenam, meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh buruk yang dapat merusak seni dan budaya lokal. Yang ketujuh, memperoleh kekayaan manusia akan moralitas, keprimanusiaan, kesusilaan, dan ketuhanan. Kedelapan, meningkatkan kemampuan manusia untuk berpikir secara sistematis serta menambah wawasan sebagai bekal untuk kehidupan spiritual dan psikologi sehingga dapat memecahkan masalah dengan baik. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Berikutnya, kamu akan mendapatkan pelajaran tentang fungsi dari estetika. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya.
dan tetap semangat.